Saudaraku, berhentilah bersikap keras kepala. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh kami bertiga? Sebaiknya kau kabur bersama kami. Yao Mei menatap kakaknya dengan air mata berlinang dan membujuknya. Berhenti bicara, akhirnya aku mendapat kesempatan ini, bagaimana aku bisa menyerah? Kami, kakak dan adik, selalu menjadi sasaran intimidasi. Kali ini saya bisa bergabung dengan keluarga Qiu. Saya bisa berjalan-jalan di kota binatang dan melihat siapa yang berani macam-macam dengan saya. Jangan khawatir, saudari, aku akan menyerang dengan cepat agar kamu tidak menderita sakit apapun. Kakak Yao Mei memandang Yao Mei dengan mata dingin dan kejam. Apakah kamu masih manusia? Kamu ingin membunuh adikmu sendiri. Wajah Xiong Kuo memerah karena marah saat melihat kakak Yao Mei seperti itu. Ada juga seorang adik perempuan. Xiong Kuo lebih memilih mati daripada membunuh adik perempuannya. Bang! Kakak Yao Mei langsung meninju Xiong Kuo, lalu berkata dengan dingin, diam, aku membawamu ke sini karena adikmu terlalu cantik. Sayang sekali jika membunuhnya seperti ini. Aku ingin bermain bunuh dulu setelah semuanya selesai. Mata saudara laki-laki Yao Mei bersinar karena keserakahan dan kekejaman. Dia mendorong Xiong Kuo ke samping dan mendekati Xiong Ying selangkah demi selangkah. Xiong Ying mundur dengan ngeri, matanya penuh keputusasaan. Dia memegang erat tangan Yao Mei, dan Yao Mei memohon dengan suara gemetar, saudaraku, tolong, lepaskan mereka. Mereka semua tidak bersalah. Jika kamu mengikuti adikku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku bersumpah, melihat saudara laki-laki Yao Mei akan menyerang saudara perempuannya, Xiong Kuo sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan meraung keras. Tapi dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Kekuatan spiritual mereka bertiga telah lama disegel, dan sekarang mereka hanyalah orang biasa. Mei Yao, keluar dari sini. Jika aku tidak melihatmu sebagai adik kandungku, aku akan bermain denganmu. Merupakan kerugian besar untuk memberikanmu kepada Chen Ping. Kupikir anak laki-laki itu memiliki latar belakang yang kuat dan bisa populer di kalangan dia, tapi aku tidak menyangka dia bukan siapa-siapa. Kakak Yao Mei mendorong Yao Mei menjauh, menyebabkan Yao Mei terjatuh ke tanah dengan keras. Melihat kakaknya, Yao Mei menangis. Dia bekerja keras untuk menyelamatkan kakaknya, tapi dia tidak menyangka kakaknya menjadi orang seperti ini. Dia bahkan peduli dengan tubuhnya sendiri, lebih buruk dari babi atau anjing. Saudara Yao Mei memandang Xiong Ying, dengan cibiran di bibirnya, dan mengulurkan tangan untuk meraih Xiong Ying, kamu binatang buas. Kami tidak akan membiarkanmu pergi. Hahaha, aku hanyalah seekor binatang buas, jadi apa yang bisa kulakukan? Aku belum pernah bermain dengan wanita cantik sepertimu. Jika aku bermain denganmu sekali, meskipun aku mati, itu akan sia-sia. Setelah mengatakan itu, saudara Yao Mei bergegas menuju Xiong Ying, dan Xiong Ying mau tidak mau ditembaki oleh saudara Yao Mei. Mata saudara laki-laki Yao Mei merah padam dan dia terus merobek pakaian Xiong Ying. Xiong Ying berjuang mati-matian dan berteriak minta tolong, tetapi di gunung dan hutan belantara yang tandus ini, siapa yang bisa menyelamatkannya? Xiong Kuo menyaksikan adiknya dipermalukan, dan jejak tekad muncul di matanya. Dia tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, dia tidak dapat bersaing dengan saudara laki-laki Yao Mei, tetapi pemikiran untuk melindungi saudara perempuannya membuatnya meledak dengan keberanian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tiba-tiba melepaskan diri dari pengekangan yang disebabkan oleh kekuatan spiritual yang tersegel. Meskipun kekuatan ini lemah, itu sudah cukup baginya untuk mengambil tindakan. Aku bersumpah demi garis keturunanku bahwa aku akan melindungimu sampai mati. Xiong Kuo meraung, dan semacam kekuatan kuno sepertinya terbangun di tubuhnya. Matanya langsung memerah, dan ada kilatan api samar di sekujur tubuhnya. Ini adalah kekuatan pelindung yang berasal dari nenek moyang, yang terbangun pada saat kritis. Ketika saudara laki-laki Yao Mei melihat ini, sedikit keterkejutan melintas di wajahnya, tetapi segera digantikan oleh cibiran. Kamu ingin menghentikanku dengan kekuatan kecilmu? Dia melambaikan telapak tangannya dengan jijik dan langsung menjatuhkan Xiong Kuo. Xiong Kuo, yang baru saja membebaskan diri, belum pulih sepenuhnya. Saudaraku, hentikan, hentikan. Yao Mei berlari mendekat dan menarik kakaknya dengan putus asa untuk melepaskan Xiong Ying. Sekarang ketika saudara laki-laki Yao Mei berada di puncak, bagaimana mungkin dia bisa melepaskan Xiong Ying? Pergilah. Kakak Yao Mei menamparkan Yao Mei dengan telapak tangannya dan menerbangkannya. Tubuh Yao Mei jatuh dengan keras ke tanah dan dia muntah darah.
Tapi saudara laki-laki Yao Mei bahkan tidak melihatnya, dia hanya melihat Xiong Ying di bawahnya. Saat ini, Chen Ping mendengar teriakan minta tolong, dan alisnya langsung berkerut. Karena dia mendengarnya, itu adalah suara Xiong Ying. Saya melihat pakaian Chen Ping bergerak secara otomatis tanpa angin, dan kemudian pegunungan dan hutan di sekitarnya juga mendengar gemerisik angin, dan dedaunan mulai bergoyang. Chen Ping mulai mengaktifkan kekuatan asal-usul angin, dan suara angin aneh tiba-tiba terdengar. Di hutan pegunungan yang awalnya damai, angin kencang tiba-tiba bertiup, dan dedaunan beterbangan. Saudara Yao Mei tercengang, dan gerakannya berhenti tanpa sadar. Kemudian, dia terkejut saat mengetahui bahwa angin kencang yang tiba-tiba bertiup di sekelilingnya mulai berubah menjadi bila angin, menyerang ke arahnya. Apa yang terjadi? Kakak Yao Mei sangat terkejut hingga dia terus menghindari bila angin dan tidak pernah sempat menyerang Xiong Ying. Melihat ini, Xiong Ying segera bangkit dan berlari menuju Yao Mei. Yao Mei, Yao Mei. Xiong Ying mengkhawatirkan keselamatan Yao Mei. Xiong Kuo memandangi bila angin yang tiba-tiba itu dengan keterkejutan di wajahnya. Dia tidak mengerti bagaimana bisa ada bila angin di tengah angin kencang yang tiba-tiba ini. Ini jelas merupakan angin kencang yang diciptakan oleh seseorang, dan bila angin ini pasti datang dari pihak lain. Tapi di sini, siapa yang membantu mereka? Tepat ketika Xiong Kuo tidak bisa menebak siapa yang membantu, sesosok tubuh perlahan muncul. Tuan Chen. Xiong Kuo terkejut saat melihat orang itu datang. Dia tidak menyangka itu adalah Chen Ping. Ketika Xiong Ying dan Yao Mei melihat bahwa Chen Ping lah yang datang, mereka sangat bersemangat hingga menangis. Saudara Yao Mei juga sedikit tercengang dan memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Kamu, apakah kamu tidak tersedot ke dalam labu itu dan terjebak di dalamnya? Saudara Yao Mei bertanya dengan tidak percaya. Pada saat ini, Qiu Tu, Master Luan dan Qian Yue juga mengejar mereka. Angin kencang yang tiba-tiba tadi membuat beberapa orang gemetar di dalam hati mereka. Hanya labu pecah yang mencoba menjebakku hanyalah sebuah fantasi. Jika bukan karena elemen angin di dalam labu, saya pasti sudah keluar sejak lama. Chen Ping tersenyum menghina. Wajah Tuan Luan menjadi merah dan putih setelah mendengarkan kata-kata Chen Ping. Dia baru saja membual bahwa labunya sangat kuat, tetapi sekarang dia langsung ditampar wajahnya. Tuan Luan, cepat gunakan formasimu untuk menangkapnya. Saudara Yao Mei memandang Guru Luan dan berkata. Tapi Tuan Luan mengabaikannya dan menatap Chen Ping dengan serius. Chen Ping melirik ke arah Xiong Ying. Saat ini, pakaian Xiong Ying robek, dan sebagian besar kulit seputih salju terlihat. Kulitnya halus dan halus, seolah-olah telah direndam dalam susu. Ditambah dengan pipi Xiong Ying yang sedikit merah, darah Chen Ping melonjak saat melihatnya. Pantas saja kakak dan adikku tidak bisa menahannya sama sekali. Saat ini, Yao Mei terlihat sedikit malu, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya, dan wajahnya sangat pucat. Apakah dia yang melakukan semua ini? Chen Ping bertanya pada Yao Mei dan Xiong Ying. Kedua gadis itu mengangguk dengan sedih, yang membuat Chen Ping marah. Tahukah Anda, Yao Mei mengalami banyak kesulitan untuk menyelamatkan kakaknya. Namun pada akhirnya, inilah hasilnya, kamu pantas mati. Chen Ping memandang brother Yao Mei, mengertakkan gigi dan melontarkan 3 kata. Hanya 3 kata ini yang membuat saudara Yao Mei gemetar ketakutan, dan dia buru-buru bersembunyi di belakang Qiu Tu dan Tuan Luan. Chen Ping berjalan menuju saudara laki-laki So Mei selangkah demi selangkah. Aura kengerian di tubuhnya membuat saudara laki-laki So Mei tidak bisa bernapas sama sekali. Lolos, Chen Ping berkata dengan dingin kepada Qiu Tu dan Tuan Luan. Qiu Tu tertegun dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi merasakan niat membunuh dalam diri Chen Ping, dia akhirnya menutup mulutnya dan perlahan menjauh. Kemudian Tuan Luan juga buru-buru menghindarinya. Tidak mungkin mereka melawan Chen Ping sekarang demi saudara laki-laki Yao Mei. Bisa dibilang di mata mereka, saudara laki-laki Yao Mei lebih buruk dari semut. Tuan Qiu. Kakak Yao Mei tercengang dan dengan cepat ingin meminta bantuan, tapi Qiu Tu bahkan tidak melihatnya. Melihat Qiu Tu dan Tuan Luan telah meninggalkannya, saudara laki-laki Yao Mei merasakan ketakutan di hatinya seperti air pasang. Dia mundur terus-menerus sampai tidak ada cara untuk mundur. Dia bersandar pada batu besar, wajahnya sepucat kertas, dan matanya penuh keputusasaan dan ketakutan. Kakak ipar, tidak. Chen Ping, tolong lepaskan aku. Aku salah. Seharusnya aku tidak menyerang Xiong Ying,
dan aku seharusnya tidak mengabaikan cinta di antara mereka, kakak dan adik. Suara saudara laki-laki Yao Mei bergetar, dan nadanya penuh permohonan dan pertobatan. Chen Ping tidak tergerak oleh ini, matanya sedingin es, seolah dia ingin membekukan saudara laki-laki Yao Mei sepenuhnya. Kesalahanmu tidak bisa ditebus hanya dengan satu kesalahan. Yang kamu sakiti bukan hanya Xiong Ying dan Yao Mei, tapi juga jiwa dan kemanusiaanmu sendiri. Suara Chen Ping dingin dan kejam, seolah-olah saudara perempuan dan laki-lakinya telah dijatuhi hukuman mati. Ketika saudara laki-laki Yao Mei mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga kakinya melunak dan dia berlutut di tanah. Kakak salah, selamatkan aku, selamatkan aku. Kakak Yao Mei hanya bisa meminta bantuan adiknya saat ini. Yao Mei memandang kakaknya dari samping, air mata kembali berjatuhan. Dia merasa sedih atas perbuatan jahat kakaknya, tapi juga merasa takut dengan tekad Chen Ping. Dia tahu bahwa saat ini, tidak peduli seberapa banyak dia memohon, dia tidak dapat mengubah keputusan Chen Ping. Chen Ping, aku bersedia menukar hidupku demi nyawa saudaraku. Aku hanya memintamu memberinya kesempatan untuk mengubah cara hidupnya. Yao Mei tiba-tiba berlutut, mengatupkan kedua tangannya, matanya penuh doa. Yao Mei tidak bisa sekejam dan sekejam kakaknya, bagaimanapun juga, dia adalah kakaknya sendiri, dan Yao Mei tidak bisa menyerah. Ekspresi Chen Ping sedikit melembut, tapi kemudian dia menjadi tegas lagi. Yao Mei, aku memahami kebaikanmu, tapi keadilan dan dosa tidak bisa dikacaukan karena emosi pribadi. Perilaku kakakmu telah menyentuh kentunganku. Setelah mengatakan itu, Chen Ping bergerak dan muncul di depan saudara laki-laki Yao Mei seperti hantu. Dia dengan lembut mengangkat satu tangannya, dan kilat menyambar di telapak tangannya, yang merupakan pukulan fatal yang akan dia lepaskan. Tidak, jangan, Chen Ping, aku salah, aku benar-benar salah. Saudara Yao Mei berteriak putus asa, tetapi semuanya tidak dapat diubah. Dengan kilatan petir, tubuh saudara laki-laki Yao Mei dilahap seluruhnya, hanya menyisakan pakaian yang terbakar dan bau terbakar di udara. Hidupnya, pada saat ini, telah berakhir sepenuhnya. Chen Ping menarik tangannya dan menatap Yao Mei dengan tatapan yang rumit, saya harap kejadian ini dapat memberi Anda pelajaran. Keserakahan dan pikiran jahat dalam sifat manusia, jika dimanjakan, akan menyeret orang ke dalam jurang yang dalam. Beberapa orang dan hal-hal bisa dimaafkan, tapi beberapa orang tidak akan pernah bisa dimaafkan. Jangan salahkan saya. Saat ini, Yao Mei hanya bisa menangis tak berdaya. Bagaimana dia bisa menyalahkan Chen Ping? Qiu Tu dan Master Luan di samping memandang saudara laki-laki Yao Mei yang telah menghilang, dan ekspresi mereka menjadi lebih serius. Metode dan kekuatan Chen Ping terus-menerus memengaruhi kognisi mereka. Yang paling dia takuti saat ini adalah uangnya terlalu banyak. Dia berpikir bahwa dengan bergabung dengan keluarga Qiu, dia akan menjadi kaya, dan kenyang, tapi sekarang sepertinya semuanya salah. Dia sedikit menyesal saat ini. Dia menyesal setuju untuk bekerja sama dengan keluarga Qiu. Dia mungkin juga menambang batu raw peri dengan Chen Ping, tapi sekarang dia menyesalinya. Sudah terlambat, dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Qian Yue mengarahkan pandangannya pada Qiu Tu dan Master Luan. Dia tahu bahwa Chen Ping pasti tidak akan melepaskannya, dan sekarang dia hanya bisa meminta bantuan kepada dua orang ini.